Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Arafat Husania dan dua teman saya yaitu Wahyu Rafandi Romlat dan Tri Basdaningsi. Baiklah, di sini kami membahas tentang renewable energy for robot and robot for renewable energy atau energi terbarukan untuk robot dan robot untuk energi terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan pada poin bagian pertama, yaitu bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, batu bara itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pasokan bahan bakar fosil tersebut terbatas. Jadi, pasokan bahan bakar fosil yang seperti minyak, gas alam, batu bara itu memiliki keterbatasan. Yang kedua, itu meningkatkan kelangkaan bahan bakar fosil tersebut itu membuat biayanya itu yang lebih tinggi. Yang ketiga, membakar bahan fosil yang melepaskan polutan ke udara, tanah, dan air itu dapat berbahaya. Yang keempat, membakar bahan fosil yang mengirim gas rumah kaca ke atmosfer yang berkontribusi global itu dalam pemanasan dapat menyebabkan perubahan iklim yang berbahaya seperti banjir dan kekeringan. Tenaga nuklir yang berisiko mahalnya biaya dan menghasilkan limbah yang berbahaya pula itu didasarkan pada keterbatasan sumber daya uranium. Di Jerman pada tahun 2022 akan menghentikan energi nuklir yang akan digantikan ke sumber energi terbarukan. Itu adalah solusi yang pas untuk ancaman di atas untuk yang di bawah. Maksudnya adalah pada tahun 2022 Jerman akan menggantikan energi nuklir ke energi terbarukan. Itu untuk agar yang masyarakat yang di bawah dapat menggunakan energi terbarukan tersebut. Karena energi nuklir itu mempunyai keterbatasan atau kelangkaan energi nuklir atau bahan bakar fosilnya itu membuat masyarakat yang bawah tidak mampu untuk membeli bahan bakar fosil tersebut dengan harga yang tinggi. Jadi Jerman akan menggantikan tersebut untuk solusi yang pas agar rakyat masyarakat dan di bawah dapat menggunakan energi terbarukan. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang keuntungan energi yang terbarukan. Yang pertama, sumber daya energi terbarukan ini tidak akan pernah habis karena dapat diperbaharui secara alami pada tingkat yang sama dengan atau lebih cepat dari tingkat di mana mereka dikonsumsi. Yang kedua, sebagian besar investasi energi terbarukan ini dihabiskan untuk membangun dan memelihara fasilitas impor bahan bakar fosil. Jadi, sebagian besar investasi ini digunakan untuk membangun dan memelihara fasilitas impor bahan bakar fosil tersebut. Bahan bakar fosilnya itu seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga, sumber energi terbarukan yang sering disebut dengan bersih karena mereka dapat menghasilkan sedikit atau tidak adanya polutan. Nah, apa itu polutan? Polutan adalah bahan yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu bisa kita contohkan seperti sampah. Keuntungan yang keempat yaitu sumber energi terbarukan dapat mengurangi gas rumah kaca atau bisa kita sebut dengan GRK sehingga terhindar dari perubahan iklim. Sebelumnya, pada kelemahan energi terbarukan ini yang telah mengirimkan gas rumah kaca itu dapat perubahan iklim seperti banjir. Jadi keuntungannya sumber energi terbarukan ini dapat mengurangi gas rumah kaca agar tidak adanya terjadi kekeringan dan banjir. Keuntungan yang lain atau keuntungan yang lima menggunakan energi terbarukan ini yaitu untuk peluang kerja dan peningkatan dalam mengurangi keamanan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Rafandi
Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber energi terbarukan. Yang pertama ada energi matahari. Ada sekitar 124 elektron watt tenaga surya mengenai permukaan bumi per tahunnya. Energi matahari diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, energi matahari pasif adalah penggunaan langsung atau tidak dari panas matahari. Yang kedua, matahari aktif, yaitu menggunakan radiasi matahari untuk menghasilkan listrik. Energi yang kedua yaitu energi angin. Sumber energi ini dihasilkan oleh udara yang bergerak atau angin. Energi angin bisa dihasilkan dengan alat turbin angin. Turbin angin adalah mesin dengan bilah berputar yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi power listrik. Yang ketiga, energi biomosa. Sumber energi ini menggunakan semua bahan organik dari tanaman, contohnya seperti membakar kayu untuk memasak. Biomosa dapat dikonversi menjadi energi panas, bahan bakar, dan produk kimia lainnya dari macam-macam proses. Yang keempat adalah energi laut. Sumber energi ini berasal dari laut. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan yang pertama, energi pasang surut, yang kedua, energi gelombang, yang ketiga, konversi energi panas laut. Yang kelima, yaitu energi PLTA. Sumber energi ini dihasilkan dari air yang bergerak. Energi potensial air terkoneksi beralih ke energi kinetik yang memutar turbin air untuk menghasilkan listrik. Yang keenam, energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari panas alami dalam bumi. Aplikasi dari energi panas bumi seperti pemanasan, menanam tanaman di rumah kaca, dan beberapa potensi industri. Yang ketujuh, energi hidrogen. Energi hidrogen dapat diperoleh dari beberapa sumber, baik yang terbarukan maupun tidak dapat diperbarui. Energi ini dapat disimpan sebagai bahan bakar menggunakan sel bahan bakar untuk digunakan dalam banyak aplikasi seperti transportasi dan sistem pembangkit terdistribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan untuk robot dan robot untuk energi terbarukan. Yang pertama, ada keamanan hidrogen. Semua bahan bakar memiliki tingkat bahaya yang terkait dengannya. Penggunaan yang aman pada setiap bahan bakar terfokus pada pencegahan situasi di mana ada 3 faktor, yaitu pembakaran, oksidan, dan bahan bakar. Dengan pemahaman menyeluruh tentang sifat bahan bakar, kontrol dan pedoman teknik yang tepat ditetapkan untuk memastikan penanganan dan penggunaan yang aman bahan bakar. Yang selanjutnya, tentang beberapa teknologi penyimpanan hidrogen, yaitu penyimpanan berbasis fisik, contohnya seperti gas terkompresi, cairan, dan dikompresi cryo. Selanjutnya, penyimpanan berbasis bahan, contohnya seperti penyerapan kimia dan penyerapan fisik. Selanjutnya, teknologi pengiriman hidrogen. Ada beberapa teknologi pengiriman hidrogen, yaitu pengiriman hidrogen gas, contohnya saluran pipa dan trailer tabung. Yang kedua, pengiriman hidrogen cair. Yang ketiga, pembawa hidrogen berbasis material. Kedua, klasifikasi robot. Robot dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, geometri, yaitu manipulator serial dan paralel. Yang kedua, ruang kerja yang terjangkau dan cekatan. Yang ketiga, aktuasi, listrik, hidrolik, dan pneumatik, dan lain-lain. Yang ketiga, kontrol, robot servo dan non-servo. Yang keempat, aplikasi, robot perakitan dan non-perakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribas Daningsih ingin menjelaskan materi tentang robot untuk energi terbarukan. Di mana yang kita ketahui bahwa negara-negara maju sekarang ini banyak menggunakan robot
untuk mempermudah pekerjaan. Di sini kita membahas tentang studi kasus energi terbarukan yang diidentifikasikan menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase pengembangan praproyek, fase pengembangan proyek aktif, yang ketiga ada fase pasca proyek. Terdiri dari yang pertama ada manufaktur presisi tinggi, penilaian lokasi, survei situs, pelacakan, kontrol, pembersihan, dan pemecahan masalah. Yang pertama kita membahas tentang manufaktur presisi tinggi, di mana suatu perusahaan industri yang ingin memperkecil modal produksi tetapi ingin meninggikan efisiensi, maka dari itu digunakanlah energi terbarukan. Salah satunya adalah energi matahari untuk pembuatan robot film tipis. Lalu yang kedua ada penilaian lokasi. Pada tahap awal untuk membangun suatu proyek, pertama-tama kita harus menilai lokasi tersebut. Apabila kita menggunakan cara tradisional seperti layanan Google Earth, kita akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan cara modern dengan menggunakan drone untuk menilai lokasi tersebut. Yang ketiga ada survei situs. Setelah melakukan penilaian, kita mensurvei dengan menggunakan drone untuk membuat peta topologi. Lalu yang keempat ada pelacakan. Di sini setelah survei kita melacak lokasi tersebut dengan menggunakan drone yang diberikan kamera lalu diterbangkan sehingga menampilkan keseluruhan gambar secara detail. Lalu yang kelima yaitu kontrol. Kita di sini menggunakan remote untuk mengontrol drone dengan jarak jauh sehingga dapat mengontrol lokasi tersebut. Lalu yang keenam ada pembersihan. Untuk menjaga efisiensi panel tersebut, kita harus membersihkan sehingga tidak mengalami kerugian 25% per tahunnya atau akan mengalami kerusakan permanen. Maka dari itu apabila kita menggunakan pembersihan manual akan memerlukan tenaga dan waktu yang sangat besar. Maka diciptakanlah robot otomatis untuk membersihkan panel. Baiklah, di sini pada poin 7 itu membahas tentang pemecahan masalah yang kompleks. Di sini, pembangkit listrik tenaga surya itu relatif kecil karena berisi ribuan panel. Di sini, mencoba untuk menemukan ribuan panel tersebut itu yang buruk di pabrik ini adalah tugas tersebut sangat sulit. Karena panas yang dihasilkan oleh panel surya itu bisa dieksploitasi menggunakan drone yang dilengkapi dengan sensor thermal dengan cepat dan mudah untuk menemukan panel yang buruk di seluruh situs. Konsep ini dapat diaplikasikan untuk melihat panel-panel yang buruk pada 4,5 MW tenaga surya pembangkit listrik yang mengandung 18.000 panel. Drone mampu menerbangkan seluruh situs dalam waktu kurang dari 40 menit. Menggunakan metode-metode tradisional untuk menyelesaikan masalah memerlukan waktu untuk berminggu-minggu. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas pada tabel 2 yang ada di slide. Itu kita membahas tentang modal, operasional, dan biaya perawatan dari berbagai metode pembersihan. Metode pembersihan yang pertama itu dipasang kendaraan. Ini menggunakan modal yang tinggi, operasionalnya juga tinggi, bahkan pemeliharaannya juga tinggi. Jadi ini cocok digunakan untuk tingkat kekotoran rendah dan sedang. Semi otomatis.
itu kita menggunakan modal yang rendah, operasionalnya juga rendah, bahkan pemeliharaannya juga rendah. Jadi, ini cocok digunakan untuk tingkat kekotoran yang rendah dan sedang. Selanjutnya kita membahas tentang portable. Di sini kita menggunakan modal yang sedang, operasionalnya juga rendah, bahkan pemeliharaannya juga rendah. Ini cocok untuk instalasi atap. Selanjutnya, kita membahas tentang otomatis sepenuhnya. Itu kita menggunakan modal yang sangat tinggi, tapi operasionalnya sangat rendah dan bahkan pemeliharaannya juga rendah. Jadi, ini cocok untuk tingkat kekotoran sistem PV besar. Selanjutnya, pada metode pembersihan manual, ini menggunakan modal itu tidak mengeluarkan modal, operasionalnya tapi tinggi, dan model pembersihannya tidak ada. Jadi ini cocok untuk instalasi atap tata surya kecil. Selanjutnya pada pembersihan diri, tidak perlu modal, tidak perlu operasional, dan juga tidak ada mengeluarkan model pembersihan. Jadi ini cocok digunakan untuk tingkat kekotoran lebih rendah, panel dengan sudut kemiringan yang tinggi. Selanjutnya, pada tabel 3 ini kita membahas tentang perbandingan fitur antara AR2, Phantom 4, dan Mavic 2 Pro. Di sini pada drone itu ada macam-macam modelnya. Yang pertama itu menggunakan Parrot AR2. Itu tahun 2012, waktu penerbangannya adalah 12, dan kameranya sekitar 720 piksel, dan kecepatan maksimumnya adalah sekitar 40 km per jam, dan pengendaraan kendalanya tidak ada, pelacakan subjeknya juga tidak ada, penyimpanan internalnya tidak ada, bahkan prediksi lintasannya tidak ada. Selanjutnya, model drone yang kita gunakan adalah DJI Phantom. Itu pada tahun 2016, waktu penerbangannya sekitar 28, dan kameranya itu kita gunakan 4K, dan kecepatan maksimumnya sekitar 72 km per jam, dan pengendaraan kendalanya dan pelacakan subjeknya tergantung pada gambar 2 dimensi, dan penyimpanan internalnya juga tidak ada, prediksi lintasannya juga tidak. Selanjutnya pada drone yang kita gunakan ada DJI Mavic 2 Pro pada tahun 2018. Waktu penerbangannya adalah 31, kameranya sekitar 4K, kecepatan maksimumnya sama dengan DJI Phantom itu 72 km per jam. Itu pengendaraan kendalanya adalah omnidirection, itu berdasarkan pelacakan subjeknya itu berdasarkan pada tampilan gambar 3 dimensi, dan penyimpanan internalnya itu sangat besar, itu sekitar 8 GB, dan prediksi lintasannya itu Jadi perbandingannya kalian bisa lihat antara Parrot R2 dengan DJI Phantom dan DJI Mavic 2 Pro. Itu perbandingannya sangat jauh, karena di setiap tahunnya itu akan berubah model, dan penyimpanannya juga setiap tahun itu berubah. Selanjutnya, pada tabel 4 bisa kalian lihat di slide, itu membahas tentang efisiensi dan modal rata-rata dari waktu ke waktu untuk 3 jenis VV yang berbeda. TV VV yang pertama itu pada silikon kristal pada tahun 1995, itu efisiensinya kita gunakan sekitar 12%, biaya yang digunakan sekitar $6. Selanjutnya pada tahun 2005, efisiensi yang kita gunakan sekitar 15%, biaya yang kita gunakan juga cukup murah, sekitar $3,5. Selanjutnya pada tahun 2015, efisiensi yang kita gunakan sekitar 16%, dan biaya yang digunakan juga cukup murah, sekitar 2%.
Selanjutnya di sini kita membahas tentang TVVV pada film pendek. Itu pada tahun 1995 itu kita menggunakan efisiensi yang rendah sekitar 6% dan biaya yang kita gunakan juga 6 US dollar. Selanjutnya pada tahun 2005 kita menggunakan efisiensi sekitar 10% dan kita menggunakan biaya sekitar 2 US dollar. Selanjutnya pada tahun 2015 itu kita menggunakan efisiensi sekitar 12% dan biaya yang kita gunakan sekitar 1 US dollar. Selanjutnya, konsentrator. Pada tahun 1995 itu kita menggunakan efisiensi sekitar 15% dan kita menggunakan biaya sekitar 6 US dollar. Pada tahun 2005 kita menggunakan efisiensi sekitar 19% dan kita menggunakan biaya sekitar 2 US dollar. Dan pada tahun 2015 kita menggunakan efisiensi sekitar 24% dan biaya yang kita gunakan sekitar 1 US dollar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa TVVV dari silikon kristal, film pendek, dan konsentrator itu pada setiap tahunnya itu mengalami penurunan biaya. Pada poin 5, energi terbarukan untuk robot. Nomor pertama, robot terbang untuk energi terbarukan. A. Bertenaga surya. Jadi, yang bertenaga surya di sini kita bisa contohkan sebagai pesawat. Pesawat itu menyimpan baterai pada sayap pesawat. Baterai pesawat itu seakan-akan bisa habis. Baterai tersebut bisa diisi ulang menggunakan cahaya matahari. Jadi, pada saat baterai pesawat habis itu dapat kita isi ulang menggunakan tenaga surya atau bisa kita cas atau diisi ulang dengan paparan sinar matahari. Karena pesawat itu bergantung pada energi yang tersimpan. Pesawat akan beralih ke kondisi sayap tetap di mana energi yang terpasang itu habis atau baterai yang terpasang itu habis dapat diisi ulang dengan cahaya matahari atau di bawah matahari, di bawah teriknya matahari. Dan robot mengepakkan sayap yang menggabungkan antena UHF yang fleksibel. Yang B, bertenaga sel bahan bakar. Pada sel bahan bakar ini lebih efisien dibanding dengan menggunakan baterai. Karena apa? Pada saat kita perjalanan jauh itu lebih efisien menggunakan bahan bakar. Ya, kita bisa contohkan seperti roket. Pada saat roket terbang itu ke planet dari bumi ke planet lain itu lebih efisiennya menggunakan bahan bakar seperti batu bara ketimbang kita gunakan baterai. Karena stok batu bara pasti akan banyak kalau kita menggunakan baterai dan baterainya itu habis, itu kita harus mengisi ulangnya dengan menggunakan cahaya matahari atau digunakan pada tenaga surya atau panel surya, pantulan dari cahaya matahari. Jadi, pada yang bertenaga sel bahan bakar ini lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan baterai. 2. Robot laut bertenaga energi terbarukan. Yang A, bertenaga surya. Di sini, saya telah memberikan contoh video yang akan kita putar pada akhir penjelasan. Sebelum kita melihat video tersebut, di sini saya sedikit menjelaskan tentang robot laut yang bertenaga surya. Robot laut yang bertenaga surya ini telah dirancang untuk misi pemantauan dan pengawasan yang berjangka panjang dan menggabungkan dua arah komunikasi dan instrumentasi di bawah air.
Robot laut yang bertenaga surya ini dapat beroperasi terus-menerus untuk beberapa bulan ke depan dengan menggunakan cahaya matahari untuk mengisi ulang baterainya itu bisa pada siang hari. Jadi, robot laut di sini atau bisa kita contohkan seperti kapal yang dibuat oleh panel surya bisa menggunakan baterai yang daya tahannya sekitar 6-7 jam. Setelah baterainya habis, itu kita bisa diisi ulang menggunakan cahaya matahari. Pada robot laut yang bertenaga surya ini telah dilengkapi dengan peralatan khusus untuk meneliti mamalia di laut. Pada kendaraan ini didukung menggunakan panel surya dan sel bahan bakar metanol. B. Robot laut bertenaga gelombang. Telah saya siapkan contoh video pada akhir materi, itu juga ada contoh mengenai robot laut bertenaga gelombang. Apa saja sih alat yang digunakan untuk menggunakan robot laut bertenaga gelombang ini? Sebelum menonton video, baiklah di sini saya akan menjelaskan robot laut bertenaga gelombang ini seperti apa. Mekanisme konversi energi yang dapat dibalik berdasarkan struktur robot multisendi. Mekanisme dapat beroperasi seperti unit lepas landas yang mampu menangkap daya gelombang untuk robot ikan. Jadi di sini kita menggunakan alat untuk yang mampu menangkap daya gelombang untuk robot ikan. Di sini energi yang digunakan dari energi gelombang bisa menjadi energi listrik. Baik. Pada poin 3, robot terestrial yang bertenaga surya. Slero atau penjelajah pernah menjelaskan pada referensi lingkungan Mars dan modal telah digunakan sebagai referensi untuk menilai kinerja penjelajah. Robot lebih efisien beroperasi di bumi, namun tantangan bagi penjelajah adalah bahwa Mars lebih dekat atau lebih jauh dari matahari daripada bumi. Akibatnya, tenaga surya yang tersedia jauh lebih rendah dan dengan demikian merancang sistem yang handal dan lebih sulit karena Mars ini jauh dari matahari daripada bumi. Itu mengakibatkan tenaga surya yang tersedia itu jauh lebih rendah daripada sistem yang telah dirancang dan jauh lebih sulit. Kenapa bumi lebih efisien dibanding dengan planet lain? Karena bumi itu lebih dekat dari matahari, juga bisa menggunakan tenaga surya. Karena yang lebih dekat dari matahari itu adalah bumi, bisa seperti tadi kalau baterainya habis itu kita dapat diisi ulang menggunakan panel surya atau kita menggunakan dengan energi matahari. Dan jadi robot yang bertenaga hibrida itu sama dengan 2 atau lebih populasi yang menggabungkan surya panel dan baterai telah disajikan dalam robot terestrial bertenaga surya. Ini juga tidak mau ketinggalan untuk membangkang kapal bertenaga matahari. Seperti apa cara kerjanya? Berikut liputannya.
Memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama, kapal ini bekerja layaknya menggunakan motor listrik. Tidak bersuara dan mampu berjalan dengan kecepatan 12 knot, saya cukup terkesan mengendarai kapal hasil riset mahasiswa ITS ini. Untuk kapal Jalapati 2, cara kerjanya lebih ke arah kapal listrik. Karena kapal biasa itu merupakan menggunakan motor bakar, jadi tidak menggunakan listrik keseluruhan. Jadi ketika motor listrik itu cuma menggunakan kabel aja di mana-mana ya. Jan Pekolt, angin dan gelombang adalah gairah hidupnya. Bersama saudara lelakinya, ia memenangkan medali perunggu di cabang perahu layar pada Olimpiade Beijing. Juga dalam profesinya, daya tarik gelombang tetap berperan. Pakar ilmu ekonomi ini ingin memanfaatkan kekuatan gelombang laut untuk membangkitkan energi. Visinya, sebuah pembangkit listrik inovatif yang handal dan terjangkau harganya untuk memproduksi listrik. Sistemnya diberi nama Nemos, dan modelnya dalam skala sebenarnya diuji coba perdana di perairan utara Denmark. Keistimewaan Nemos, instalasi ini akan dipasang pada pembangkit energi angin di lepas pantai. Pelampung sepanjang 20 meter itu dipasang paralel dengan arah gelombang dan digerakkan oleh gelombang laut. Tali yang dipasang di bawah pelampung memindahkan energi mekanis ke sebuah generator yang akan mengubahnya jadi energi listrik. Mula-mula dilakukan 800 kali. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.